Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, laporan akhir praktikum ilmu Keterangan 1 kelas B yang beranggotakan Gardena Dwi, Galili Garbuana, lalu ada Meredi Maran Ridwan, Ihsan Munawari, saya sendiri Muhammad Izzi Febriansyah, dan Nafis Ayudia Pala. Berikut adalah pembagian tugas dari PPT tersebut, bisa dilihat dalam video. Berikut adalah materi yang disampaikan. Yang pertama, ilmu tanah, kemudian alat pengukuran sudut dan jarak, lalu penentuan posisi suatu titik, lalu pengukuran jarak dan sudut, metode penentuan posisi horizontal, dan triangulasi dan trilaterasi. Ilmu ukur tanah. Istilah kata ukur tanah atau pengukuran tanah ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu surveying. Secara konvensional, pengertian dasar dari pengukuran tanah didefinisikan sebagai ilmu dan seni menentukan letak atau posisi relatif dari titik ataupun objek di permukaan bumi. Secara lengkap, definisi ilmu tanah adalah suatu ilmu yang mempelajari metode atau cara melakukan pengukuran objek atau unsur di permukaan bumi, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dalam rangka menentukan kepastian letak atau posisi relatif dari objek tersebut dan menyajikan informasi tersebut pada suatu bidang proyeksi atau bidang datar dengan menggunakan skala dan aturan tertentu. Permukaan bumi secara fisik sangatlah tidak teratur, sehingga untuk keperluan analisis dalam surveying, kita asumsikan bahwa permukaan bumi dianggap sebagai permukaan matematik yang mempunyai bentuk dan ukuran mendekati geoid, yaitu permukaan air laut rata-rata dalam keadaan tenang. Menurut ahli geologi, secara umum geoid tersebut lebih mendekati bentuk permukaan sebuah elipsoida atau elips putar. Elipsoida dengan bentuk dan ukuran tertentu yang digunakan untuk perhitungan dalam geodesi disebut elipsoida referensi. Berikut adalah contoh gambaran elipsoida bumi dapat dilihat di video tersebut. Kemudian di sini ada alat pengukuran sudut dan jarak beserta alat pembantu lainnya. Yang pertama ada ETS atau Electronic Total Station, yang kedua ada T2, yang ketiga ada water pass, yang keempat ada alat ukur jarak, yang kelima ada prisma, yang keenam ada statif. Untuk menentukan posisi suatu titik dalam kuadran 1, Y menghadapi X berjarak 90 derajat, lalu kemudian kuadran 2 dari 90 derajat ke 180 derajat, kemudian kuadran 3 dari 180 derajat ke 270 derajat, dan kuadran 4 dari 270 derajat ke 0 derajat. Untuk menentukan titik-titik yang terletak pada suatu garis lurus, maka cara yang kita gunakan yaitu melalui pertolongan dua buah garis lurus yang saling tegak lurus, yang biasa disebut salib sumbu. Garis yang mendatar dinamakan absis atau sumbu X, sedangkan garis yang vertikal dinamakan ordinat atau sumbu Y. Di dalam ilmu ukur tanah digunakan perjanjian sebagai berikut. 1. Sumbu Y positif dihitung ke arah utara. 2. Sumbu X positif dihitung ke arah timur. 3. Kuadran 1 terletak antara Y positif dan X positif. 4. Kuadran 2 terletak antara Y negatif dan X positif. 5. Kuadran 3 terletak antara Y negatif dan X negatif. 6. Kuadran 4 terletak antara Y positif dan X positif. Berikut adalah pengukuran jarak dan sudut, dapat disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi, pengertian jarak yaitu ada titik A dan B terletak di permukaan bumi. Garis penghubung lurus AB disebut jarak miring. Garis AA dan BB merupakan garis sejajar dan tegak lurus bidang datar. Jarak antara kedua garis tersebut disebut jarak mendatar. Dari A ke B, jarak BB disebut jarak tegak dari A ke B atau biasa disebut dengan beda tinggi. Sudut BAB disebut sudut miring. Antara sudut miring, jarak mendatar, dan beda tinggi terdapat hubungan sebagai berikut.
Yaitu ada pada keterangan di gambar. Ya, untuk pengertian sudut mendatar yaitu yang diartikan sebagai sudut mendatar di A adalah sudut dibentuk oleh bidang ABB A dengan ACC A. Sudut BAC disebut mendatar sudut beta. Sudut antara sisi AB dengan garis Y yang sejajar sumbu Y disebut sudut jurusan sisi AB sama dengan alfa AB. Sudut jurusan sisi AC adalah alfa AC. Dan selanjutnya ada pengertian sudut jurusan. Jadi, sudut jurusan adalah sudut yang dihitung mulai dari sumbu Y ditambah arah utara atau berputar searah jarum jam sebagai jarum jam sampai titik pada gambar. Dan sudut jurusan mempunyai harga dari 0 sampai dengan 360 derajat. Dua sudut jurusan dari dua arah yang berlawanan berselisih 180 derajat. Ya, sebagai keterangan berikut adalah contoh gambarnya. Dan selanjutnya ada sudut jurusan suatu sisi dihitung dari sumbu Y plus atau arah utara, berputar searah jarum jam sampai titik YBS atau harganya 0 sampai 360 derajat. Dua sudut jurusan dari dua arah yang berlawanan berselisih 180 derajat, misalnya alfa BA sama dengan alfa AB ditambah 180 derajat. Atau alfa BA dikurang alfa AB sama dengan 180 derajat. Jadi, arah suatu titik yang dicari dari titik yang sudah diketahui biasanya dikenal dengan sudut jurusan. Dimulai dari arah geografis atau Y+, dan diputar searah jam-jam, dan diakhiri pada yang bersangkutan. Dan untuk keterangan di bawah yaitu ada min alfa AC sama dengan sudut jurusan dari A ke C. Dan ada min alfa AB, sudut jurusan dari A ke B. Dan selanjutnya ada min beta, sudut mendatar antara dua arah. Dan yang terakhir ada alfa AC sama dengan alfa AB ditambah beta. Dan selanjutnya itu adalah menentukan sudut jurusan dan jarak. Ya, pada di keterangan yaitu apabila koordinat titik A yaitu XA dan YA dan B, XB, YB, maka diketahui dengan rumus Pythagoras yang diperoleh sebagai berikut. Ya, selanjutnya ada metode penentuan horizontal. Yang pertama, ada metode polar, yaitu menentukan suatu titik koordinat yang diikatkan pada suatu titik yang sudah diketahui koordinatnya. Dan yang kedua, mengikat ke muka, menentukan suatu titik koordinat yang diikatkan pada dua titik yang sudah diketahui koordinatnya. Yang ketiga, mengikat ke belakang, menentukan satu titik koordinat yang diikatkan pada ketiga titik yang sudah diketahui koordinatnya. Dan yang keempat ada poligon, yaitu menentukan banyak titik koordinat yang diikat pada suatu atau beberapa titik yang sudah diketahui koordinatnya. Ya, di sini ada penjelasan tentang metode polar, yaitu apabila diketahui koordinat titik A adalah XA dan YA dan hasil pengukuran alfa AB dan DAB, yaitu dapat penyelesaian sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah rumusan hitungan metode mengikat ke muka. Pada dasarnya, metode mengikat ke muka adalah penentuan sebuah titik yang akan dicari koordinat melalui dua titik buah yang sudah diketahui koordinatnya. Misalnya, kita akan menentukan koordinat titik R yang diukur dari titik P dan titik Q, lalu ditempatkan di kedua titik yang sudah diketahui. Lalu dihitung sesuai titik yang kita akan ukur. Dan berikut adalah rumusnya dan cara perhitungannya. Dan ini juga ada rumus sinus dalam segitiga PQR, hitungan panjang sisi DPR dan sisi DQR. Dan selanjutnya ada hitungan koordinat titik R yang rumusnya itu ada XR1 sama dengan XP dan DPR sin alfa PR. Dan selanjutnya ada Y-nya yaitu YP ditambah DPR DPR dikali cos alfa PR. Dan XR2 yaitu adalah rumusnya XQ ditambah DQR sin alfa QR. Terus yang Y-nya Y dikali Q ditambah DQR dikali cos alfa QR. Yang akan diperoleh yaitu adalah XR rata-rata dan YR rata-rata. Dan selanjutnya adalah metode mengikat ke belakang.
yaitu menentukan suatu titik baru dengan jalan mengadakan pengukuran sudut pada titik yang diketahui koordinatnya. Kita dinamakan penentuan titik dengan cara mengikat ke belakang. Ketentuan yang harus dipenuhi adalah yaitu paling sedikit minimal titik 3 pengikat yang sudah diketahui koordinatnya beserta sudut yang diukur dari titik yang akan ditentukan koordinatnya tersebut. Keuntungannya yaitu adalah metode ini kita hanya satu kali menempatkan instrumen yaitu pada titik yang akan kita cari koordinatnya tersebut. Terdapat dua cara perhitungan yang kita kenal yaitu metode Collins dan Cassini. Metode Collins yaitu adalah bila kita menentukan suatu koordinat misalnya titik P, maka titik P harus diikatkan pada titik yang sudah diketahui koordinatnya. Misal titik A, B, dan C, kemudian kita ukur sudut alfa dan beta. Itu yang selanjutnya ada metode Cassini. Untuk menentukan koordinat titik P, titik tersebut diikatkan pada titik yang sudah diketahui koordinatnya. Misal titik A, XA dan YA, dan B, XB dan YB, dan C, XC dan YC. Pada cara ini diperlukan dua titik penolong. Cara ini membuat garis yang melalui titik A tegak lurus pada AB dan garis memotong lingkaran di titik R. Demikian pula di titik C dibuat garis tegak lurus BC dan memotong lingkaran di titik S. Dan berikut adalah langkah-langkah perhitungannya. Selanjutnya ada metode poligon. Poligon adalah serangkaian garis lurus yang di permukaan tanah yang menghubungkan titik di lapangan, di mana pada titik tersebut dilakukan pengukuran sudut dan jarak. Tujuan dari poligon memperbanyak koordinat titik-titik lapangan yang diperlukan untuk pembuatan peta. Ada dua macam bentuk poligon, yaitu poligon terbuka dan poligon tertutup. Poligon terbuka adalah poligon yang tidak mempunyai syarat geometris, dan poligon tertutup poligon yang mempunyai dua syarat geometris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu adalah Nafis. Silakan rekan Nafis. Terima kasih. Yes, tak. Jadi selanjutnya itu poligon terbuka. Untuk poligon terbuka sendiri, koordinat titik A dan B diketahui, dengan demikian kita dapat menghitung sudut jurusan AB. Untuk menentukan koordinat titik 1 diperlukan koordinat titik A, sudut jurusan A1 dan jarak A1. Begitu pula titik 2 diperlukan koordinat titik 1, sudut jurusan 1 dan 2, jarak 1 dan 2, dan begitu seterusnya. Nah, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa alfa AB dapat lihat di rumus di atas, yaitu bisa dilihat. Yuk selanjutnya. Jadi untuk poligon tertutup, yaitu ada poligon tertutup terikat sempurna adalah poligon yang terikat di ujung-ujungnya baik koordinat maupun sudut jurusannya. Apabila titik A, B, C, dan D diketahui, maka sudut jurusan awal alfa AB dan alfa CD. Adapun syarat geometris dari poligon di atas adalah bisa dilihat di PPT. Yuk lanjut. Untuk sekarang yaitu menuju triangulasi. Triangulasi sendiri yaitu digunakan apabila daerah pengukuran mempunyai ukuran panjang dan lebar yang sama, maka dibuat jaring segitiga. Pada cara ini, sudut yang diukur adalah sudut dalam tiap-tiap segitiga. Bentuk geometri triangulasi terdapat 3 buah bentuk geometri dasar triangulasi, yaitu rangkaian segitiga yang sederhana cocok untuk pekerjaan dengan order rendah. Untuk ini dapat sedapat mungkin diusahakan sisi-sisi segitiga sama panjang. Yang kedua ada kuadrilateral, merupakan bentuk yang terbaik untuk ketelitian tinggi karena lebih banyak syarat yang dapat dibuat. Dan untuk yang ketiga yaitu titik pusat terletak antara dua titik yang terjauh dan sering diperlukan. Untuk trilaterasi sendiri yaitu digunakan apabila daerah yang diukur ukuran salah satu lebih daripada ukuran lainnya, maka dibuat rangkaian segitiga. Pada cara ini, sudut yang diukur adalah semua sisi segitiga. Metode trilaterasi yaitu serangkaian segitiga yang seluruh jaraknya diukur di lapangan. Pada jaring segitiga akan selalu diperoleh suatu titik sentral atau titik pusat. Pada titik pusat tersebut terdapat beberapa buah sudut yang jumlahnya sama dengan 360 derajat. Sekian mungkin, mangga kepada Pak Febri. Ya, mungkin sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada
salah kata atau kekurangan mohon dimaklumi. Kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.